Pemirsa, sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak digelar kembali di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 6 orang saksi. 2 diantaranya adalah anak dari pemilik rental mobil, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra. Agam dan Rizky dimintai keterangan soal kronologi peristiwa penembakan. Sebelumnya, 3 oknum anggota TNI yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan didakwa terlibat dalam kasus penadahan terkait penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. 2 terdakwa Bambang dan Akbar Adli juga didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Seperti ini Yang Mulia. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis. Kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Ironisnya, sebelum kejadian penembakan, pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian, namun ditolak. Maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya, dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita.
Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan, iNews melaporkan.